love you, you'll never change. Your love won't let me. Shalom Jessia KR, sekali lagi Shalom Jessia KR. Yuk aku undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan hari ini. Berapa banyak yang percaya kalau Allah kita lah yang hebat? Boleh lambaikan tangannya, sorakan. Haleluya. Mari sama-sama pagi hari ini, biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang bersuka cita hari ini boleh katakan yes, 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 yes. Haleluya. Mari sama-sama Jessia KR nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Engkau gunung batu kami Tuhan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya di Allah yang hebat boleh katakan wuh. Lebih lagi katakan wuh. Haleluya. Biar pagi hari ini nama Tuhan yang disenangkan. Haleluya. Haleluya. Siap-siap ya. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, amin, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku, amin, pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai bagi Allah, kita sorakan haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yuk teman-teman, kita sama-sama satukan hati kita, tundukkan kepala kita. Sebentar lagi kita mau masuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Ayo JCA-KR kita sama-sama dengan lebih lagi menyembah Tuhan. Daulah surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Kami percaya Tuhan, di dalam hidupmu, di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami terjaga di tangan-Mu Tuhan. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku serukan kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Hai, welcome back to Online Service JC AKR. Selamat datang kembali teman-teman semua di Online Service JC AKR. Aku harap teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang segar gitu ya, untuk kita sama-sama ibadah kembali di Online Service ini. Perkenalkan, nama aku Nicholas, aku biasa melayani di JC PRJ, dan hari ini aku diberikan kesempatan dan kehormatan untuk boleh melayani, untuk boleh sharing hidup aku di Online Service JC AKR. Apa kabar teman-teman semuanya? Sekarang yang kalian mungkin di rumah, nggak bisa kemana-mana gitu ya, dan mungkin sangat terbatas untuk pergi-pergi, apa kabarnya? Yang sekolah online, yang kuliah online, maupun yang mungkin udah nggak ngapa-ngapain, bingung mau ngapain juga gitu ya, selama masa pandemi ini. Kalau kalian lagi UAS teman-teman, aku harap kalian juga mengerjakan UAS dengan sebaik-baiknya. Aku yakin teman-teman kalian bisa melakukan yang terbaik, berikan yang terbaik teman-teman di setiap mata pelajaran. Either itu close book ataupun open book, berikan yang terbaik teman-teman. Kalau nggak boleh nyontek, ya jangan nyontek, oke? Taatin aturannya teman-teman. Dan buat teman-teman yang kuliah online, semoga kalian juga semangat terus gitu kan kuliah online. Apapun yang terjadi, seberapa banyak tugas yang sedang kita hadapi, sekolah maupun kuliah online, aku tahu tugasnya banyak banget. Anak-anakku juga bilang semuanya, aduh kok tugasnya ampun gitu kan. Kalau bisa offline, buruan offline deh. Lebih enak offline gitu ya, ketemu teman, tugas nggak sebanyak ini gitu ya. Tapi apa boleh daya, memang kondisinya seperti ini teman-teman. Nah,
Hari ini aku mau nanya deh teman-teman, kalian pernah gak sih selama masa pandemi ini kalian merasa bosen, kalian merasa capek, kalian merasa suntuk di rumah kita gitu ya? Mungkin mau keluar juga terbatas, mungkin orang tua juga ngelarang, dan in the end kita hanya ada di rumah aja gitu ya. Kamar, dapur, kulkas gitu kan. Terus teras, mungkin kalau ada teras, terus tempat main, tempat nonton gitu ya. Nonton lagi, main lagi, tidur lagi, makan lagi, belajar lagi, dan ulang-ulang terus aja gitu kan. Kalian mau ngerjain hobi pun udah coba A, udah coba B, udah coba C, ulang lagi, bosen juga teman-teman. Pernah gak sih kalian suntuk, bosen, dan kalian merasa sampai kapan ya kak pandemi begini? Udah 9 bulan kita karantina, udah 9 bulan semuanya online, ibadah online, sekolah online, dan nggak tahu apakah tahun depan bener bisa mulai offline lagi kah gitu kan. Nah, jujur teman-teman, pada saat masa pandemi ini aku pun pernah merasakan hal bosen. Aku merasa suntuk, aku merasa kayaknya gue akan seperti ini terus deh sampai tahun depan misalnya. Kayak mau coba sesuatu juga kayaknya males gitu ya. Awalnya semangat, lama-lama mulai bosen, mulai males, mulai capek, cepet capek gitu kan, online semua gitu ya. Terus karena di rumah aja juga lama-lama bosen juga ya teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar teman-teman satu hal dari satu kisah di Kisah Para Rasul, dari dua orang murid Yesus yang menurut aku luar biasa, yaitu Petrus dan Yohanes, yang ketemu dengan seorang yang lumpuh. Nah, suatu kisah yang menarik teman-teman tentang iman, bagaimana orang yang lumpuh ini bisa menaruh suatu iman yang sangat besar sampai dia dipulihkan 100% oleh Tuhan. Nah, kita mau belajar sama-sama teman-teman bagaimana sih hari-hari ini kita bisa melihat lebih jauh lagi, kita punya visi yang lebih besar lagi, apalagi ini udah di penghujung tahun teman-teman. 1 bulan lagi Desember, habis itu kita New Year, masuk tahun 2021. Apa goal kamu dan vision kamu buat 2021? Yuk kita sama-sama belajar agar di tengah pandemi ini kita tetap memiliki pandangan yang luas untuk masa depan kita. Kisah Para Rasul 3, kita baca di ayat yang pertama sampai yang kedua dulu teman-teman. 2 ayat, kita baca pelan-pelan, kita sambil menyimak kisahnya. Menurut aku kisah yang sangat menarik. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 2 dahulu. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ada 2 orang murid Kristus, Petrus dan Yohanes. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Oke, lumpuh sejak lahir. Lama banget nih. Sehingga ia harus diusung. Jadi dia nggak bisa jalan. Of course, orang lumpuh masa bisa jalan ya. Jadi lumpuh pasti diusung oleh teman-temannya atau saudara. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Tidak jauh, dekat dengan bait Allah, gerbangnya, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah. Kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Sampai situ dulu teman-teman. Jadi di sini ada kisah seorang lumpuh yang tiap hari duduk dekat gerbang bait Allah. Dia seorang yang lumpuh dari lahir dan kerjaannya sehari-hari itu minta-minta sedekah. Dia punya suatu rutinitas setiap hari datang ke bait Allah gitu ya, gerbangnya aja dianterin sama orang tua, saudara ataupun teman-temannya, dan dia hanya minta-minta aja gitu ya di depan bait Allah ini. Menurut aku sangat menarik teman-teman, karena orang ini kita lihat bahwa dia lumpuh sejak lahir. Dari awal dia itu lumpuh dan dia udah punya satu job desk gitu ya, punya satu kerjaan bahwa kalau hari ini gue ngapain ya, hari ini gue pasti ke gerbang Indah dan aku akan minta-minta di sana. Dan itu terus yang dia kerjakan setiap hari. Dia nggak punya goal lain, dia nggak punya tujuan lain, dia nggak punya kerjaan lain, dia nggak punya hobi lain, dia nggak punya alternatif lain, karena dia merasa aku lumpuh dari lahir dan sampai mati pun aku akan lumpuh. So this is what I'm gonna do every day, that I'm just gonna sit here in front of the gate, di depan gerbang untuk minta-minta. Biar apa? Biar aku bisa hidup, ya kan, berkecukupan. Mungkin itu yang kita rasakan hari-hari ini. Ya, aku bangun pagi, absen, habis absen mungkin mandi atau sarapan dulu, baru kelasnya mulai, aku join di Zoom. Terus aku join di Zoom, duduk dengan seragam rapi atau kaos yang rapi gitu ya, di atasnya bawahnya celana rumah, celana pendek. Iya gak sih? Hai. Nah, habis itu kita ulangin itu selama 5 hari, dan akhirnya kita capek, bosen karena ada tugas dan banyak juga. Akhirnya yang dulu biasa pelayanan, biasanya hangout, biasanya jalan-jalan, kalian tuangkan kreativitas kalian di suatu wadah, let's say misalnya, atau komunitas, sehingga waktu itu nggak ada lagi.
Kenapa? Karena kita punya rutinitas, prioritas yang baru dan kita seperti terkekang. Nah, sama dengan orang lumpuh ini juga dari lahir melakukan hal yang sama setiap hari. Dia cukup duduk di depan gerbang bait Allah dan minta-minta kepada orang yang masuk lalu lalang lah ya di bait Allah itu. Ayat 3-5 kita lanjutin. Ayat 3 dikatakan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk bait Allah, berarti udah nyampe nih Petrus dan Yohanes, ia minta sedekah, right? Petrus dan Yohanes menatap orang lumpuh ini dan berkata, lihatlah kepada kami. Okay. Ayat 5 dikatakan lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Amazing, menarik sekali teman-teman. Orang lumpuh ini, ingat dari lahir dia udah lumpuh. Setiap hari dia ke gerbang bait Allah untuk minta-minta. Lalu Petrus dan Yohanes, yaitu murid Tuhan Yesus, yang dimana Petrus sudah berkhotbah dan menobatkan 3.000 orang lebih dibaptis pada saat pencurahan Roh Kudus yang pertama kali ya, Pentakosta. Nah, di sini kita lihat bagaimana orang ini nggak punya harapan lagi. Orang lumpuh ini dia nggak punya goal lain bahwa ada orang Petrus dan Yohanes sama seperti orang lain, aku mau minta sedekah. Dan sepertinya Petrus dan Yohanes memberikan harapan gitu ya, bahwa lihat aku ya. Nah, kan tadi mereka bilang, lihatlah kepada kami. Wah, dapat duit nih banyak nih gitu kan hari ini. Dia nggak pernah terpikir sekalipun bahwa aku akan disembuhkan hari itu. Karena apa? Karena buat dia sembuh itu tidak mungkin. I've been in my whole life lame. Aku udah selama hidup aku lumpuh. Kesembuhan itu adalah hal yang mustahil. Dan aku tahu aku akan mengemis seumur hidup aku. Itu jadi mindset dia. Makanya pada saat ada orang yang datang gitu ya, menghampiri dia cuma tahu, aku akan dapat uang. Udah, that's it. Dia nggak berpikir bahwa aku akan disembuhkan, atau aku mungkin akan dibawa ke dalam bait Allah, atau aku mungkin akan didoakan, atau aku mungkin akan diberikan sesuatu di luar daripada sedekah doang. Dia nggak kepikiran ke sana, teman-teman, karena sudah menjadi mindset dia bahwa inilah yang aku lakukan seumur hidup aku. Aku seorang lumpuh. Nggak terlintas sama sekali dia minta kesembuhan atau doa lah ya, at least didoain sama orang yang lalu lalang depan bait Allah. Padahal ini adalah bait Allah di mana orang bisa disembuhkan, orang bisa ketemu Tuhan. Di sini ada presence of God di mana orang berdoa di sini. Tapi dia nggak pernah minta, tolong dong doakan saya untuk saya bisa sembuh dari lumpuh ini. Dia cukup minta saya maunya duduk, dapat uang, bisa makan, pulang. Biasa banget hidupnya, rutinitas aja. Nah, lalu dilanjutkan di ayat 6. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Nah, sini Petrus langsung gas, nggak pakai ngerem, langsung dia bilang, oke, kita nggak punya apa-apa. Tapi mereka berdua berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Petrus katakan, berjalanlah. Ingat, Petrus saat ini sudah terima Roh Kudus. Sudah khotbah. 3.000 orang bertobat. This is a great man. Ini bukan orang-orang sembarangan. Dia adalah murid Tuhan Yesus juga. Dia percaya Kristus. So, apa yang terjadi di sini? Bahkan kalau kita baca Alkitab berikut-berikutnya, bahkan bayangan Petrus pun itu bisa menyembuhkan orang. Dan Petrus pun bisa membangkitkan orang mati. Nah, pada saat Petrus dan Yohanes berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan berjalanlah, kita lihat bahwa orang ini nggak jalan. Nggak sembuh. Nggak mendadak dia jadi bangkit sendiri gitu kan. Kok mendadak kaki aku jadi kuat ya? Kok mendadak aku jadi bisa jalan-jalan? Kok aku bisa jadi loncat-loncat? Nggak begitu ceritanya. Pada saat Petrus dan Yohanes katakan berjalanlah, orang ini masih terus duduk. Nggak bergeming, nggak bergerak. Padahal kita udah tahu bahwa ada 2 orang sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir, Tuhan membawa kesembuhan. Tapi di sini nggak terjadi, teman-teman.
Kenapa? Karena dia merasa bahwa orang lumpuh ini mungkin merasa bahwa mustahil aku jalan. Sudah selama ini aku duduk, ya wis aku nggak bisa jalan. Impossible gitu loh. Mustahil aku sembuh. Mustahil ada mujizat. Karena lingkungan aku lihat bahwa selama ini aku nggak bisa jalan. Aku hanya terima uang buat makan. Makanya dia menjadi tidak percaya. Beda teman-teman kalau kalian ingat cerita ini ya, seorang perwira dari Kapernaum, dia ketemu Tuhan Yesus ya pada saat itu, tapi anaknya lagi sakit. Dia bilang, Tuhan cukup berkata aja, pasti anak aku akan sembuh. Tuhan nggak perlu datang ke rumah, aku percaya pada saat engkau berkata apa, sama seperti aku katakan kepada bawahan aku, dia akan menjalani. Iman itulah yang dipunya perwira itu, sehingga anaknya bisa sembuh tanpa Yesus datang menghampiri anaknya perwira ini. Nah, masalahnya iman si orang lumpuh ini tidak ada, udah mati, udah habis. Kenapa? Karena selama ini dia melihat lingkungan dia, faktanya aku orang yang seperti ini. Nah, lanjutkan akhirnya Petrus apa? Petrus memegang tangan kanan orang ini untuk membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Pada saat Petrus memegang tangan kanan orang itu, dia bisa berdiri. Dia mulai kuat. Dia mulai, aku bisa ternyata. Nah, lalu ayat 8, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, di sini kita melihat suatu perubahan yang drastis ya teman-teman. Bagaimana Petrus pada saat itu memegang tangan kanan orang ini, dan begitu juga dia sembuh. Menarik sekali, biasa kalau kita doain seseorang, kita doain bagian yang sakitnya ya. Kalau lumpuh ya kakinya yang kita doain. Tapi Petrus memegang tangan orang ini, bukan kaki, tangan. Kenapa? Karena mungkin tangannya memang masih bisa bekerja, dan dia bisa menolong orang ini untuk bangkit daripada kelumpuhannya. Nah, apa yang kita bisa pelajarin dari kisah ini? Banyak sekali poin-poinnya, tapi aku ambil 3 poin yang kita bisa pelajarin teman-teman, tentang bagaimana memiliki iman untuk kita bisa melihat lebih jauh lagi. Nah, seringkali kita seperti orang lumpuh ini teman-teman. Kita pengen menjadi orang yang lebih baik. Kita menjadi orang yang sukses. Kita bisa belajar skill baru, buka usaha. Mungkin kita mau jadi YouTuber, Instagramer, mungkin ya, beauty blogger gitu ya. Terus kita mau punya usaha, kita mau dapat nilai yang terbaik, punya ranking, masuk universitas negeri, universitas favorit, sekolah favorit gitu kan, dapat teman yang asik, dapat teman yang cool, yang bisa bergaul dengan siapa aja gitu ya. Namun seringkali kita males untuk melakukan hal itu, atau kita udah stuck dengan kondisi kita. Kita udah nyaman, kita udah merasa nilai pas-pasan oke lah, gak perlu tinggi-tinggi banget gitu kan. Ya dapat kuliah ini oke lah. Misal mau masuk ke dokteran, tapi kok masuk ya dapat kuliah ini aja oke lah gitu loh. Gregetnya tuh gak ada gitu ya, passionnya gak ada, atau mungkin iman kita udah hilang. Nah, kita mau sama-sama belajar hari ini teman-teman, bagaimana sih kita meningkatkan ekspektasi kita untuk hidup ini. Hari-hari ini pada saat COVID terjadi, kita mulai merasa, waduh, gue punya plan A, gue punya plan B, gue punya plan C, tahun ini semua gagal, semua berantakan. Lalu mendadak mungkin ekonomi keluarga juga jatuh gitu kan, mungkin usaha papa mama juga jatuh gitu kan. Terus sekolah juga online, tugas banyak, ternyata membuat nilai kita makin jatuh juga. Dan kita mulai kehilangan putus asa, kita mulai kehilangan semangat, kita mulai kehilangan mimpi-mimpi kita. Kita mulai kehilangan semangat belajar kita. Kita mulai kehilangan semangat melayani kita. Kita udah, mau ngapain sih pelayanan? Kita juga bingung mau pelayanan apa, nggak bisa pelayanan. Yang biasanya rajin cool, udah nggak pernah cool lagi. Nah, kita mau belajar sama-sama teman-teman, bagaimana sih kita bisa memiliki iman yang kuat untuk melihat suatu hal yang jauh lebih besar lagi di depan sana. Yang pertama yang kita bisa belajarin dari kisah tadi adalah jangan terjebak dengan masa lalu. Jangan terjebak dengan masa lalu. Right? Kenapa? Ingat tadi orang lumpuh itu dia tahu bahwa aku nih lumpuh.
seumur hidup aku akan lumpuh. Mungkin selama hidup kita pernah yang namanya terjadi penyesalan. Kita pernah berbuat salah, kita pernah coba sesuatu dan gagal. Kita pernah belajar mati-matian namun nilainya tetap pas-pasan. Kita pernah belajar luar biasa dari pagi, siang, sampai malam pun nilainya let's say 60, 70 bahkan merah. Tapi mendadak pada saat kita coba menyontek, nilai kita 80. Nggak ketahuan, nggak dimarahin. So kita akan lanjutin lagi nyontek aja. Dapat nilainya lebih bagus, dapat pujian pula in the end, right? So, kita jadi takut untuk mencoba, atau mungkin ada kejadian-kejadian traumatis yang terjadi sehingga kita nggak berani untuk mencoba lagi hal-hal yang baru gitu kan. Nah, ini sama seperti kondisi seorang yang lumpuh. Dia enggan untuk mencoba hal yang baru, akhirnya apa? Akhir ekspektasi goal dia terbatasi dengan bahwa kemampuan aku hanya segini, kemampuan finansial keluarga aku hanya segini, aku memang statusnya hanya seperti ini, aku nggak akan mampu untuk melakukan hal atau masuk ke dalam tempat-tempat yang lebih besar lagi. Aku punya satu cerita teman-teman, ada seekor anjing diikat pakai kalung gitu ya, pakai rantai gitu ya, dan kalungnya ini diikatkan pada sebuah tiang gitu ya, biar dekat dengan kandang karena anjingnya agak ganas gitu ya teman-teman. So pada saat ada orang lewat, ini anjing ini punya kebiasaan itu pengen kayak ngegigit gitu ya, ngegigit orang yang lewat ini, sehingga sangat ganas. Karena itu sama majikannya diikat di rantai biar nggak berani untuk menggigit gitu ya, untuk membahayakan orang. So yang selama ini beberapa kali kejadian banyak orang yang terluka lah, kena gitu ya, karena itu diikat. Dan akhirnya sejak ikat itu kuat banget, jadi anjingnya setiap kali maju gitu kan, dia mentok gitu kan, karena keikat gitu kan, gitu kan. Jadi nggak waduh, setiap kali ini gitu kan, jadi kecekek gitu ya, sehingga lambat laun yang biasanya dia aktif untuk ngejar mangsanya gitu ya, orang-orang ini akhirnya dia mulai takut. Kenapa? Karena dia takut setiap kali dia maju, kecekek gitu ya. Sehingga terjadi ada batasan dalam diri dia bahwa aku nggak boleh maju sampai sekian meter supaya nggak kecekek gitu ya. Suatu hari majikan ini melepas rantainya agar anjing ini bisa bebas berjalan, karena dia merasa anjing ini udah agak lebih tenang gitu ya, lebih jinak. Namun tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Anjing ini nggak berani melangkah lagi. Dia emang nggak galak, udah mulai jinak, tapi dia nggak berani untuk maju. Kenapa? Karena dia takut setiap kali maju akan kecekek gitu ya. Karena selama ini hidup dia terkekang dengan kebiasaan lama dia. Sehingga dia takut untuk mencoba hal yang baru, untuk gagal, salah, atau mungkin pengalaman pahit itu terjadi lagi. Nah, seberapa banyak teman-teman yang kita mungkin pernah mengalami hal itu dan kita mulai takut untuk mencoba kembali hal-hal yang kita pengen coba atau pengen buat. Mungkin itu nilai kita pengen lebih tinggi, kita mau masuk perguruan tinggi cuma mungkin pernah ditolak, pernah gagal gitu ya. Atau mungkin kita pernah coba untuk ikut lomba namun gagal yang memalukan gitu kan. Jadi kita nggak mau ikutan lagi. Atau mungkin kita pernah pelayanan namun karena satu dan lain hal kita keluar dengan tidak baik gitu ya. Dan akhirnya kita takut untuk kembali dalam pelayanan atau komunitas. Nah ini kamu terjebak dengan masa lalu. Seperti orang lumpuh tadi. Padahal apa? Padahal mestinya kita tidak seperti itu. Tuhan punya hal yang besar. Poin yang kedua adalah kita harus percaya sama Tuhan. Bukan dengan ucapan doang, siapa yang percaya sama Tuhan? Saya kak, saya. Bukan seperti itu. Percaya sama Tuhan harus ada tindakannya, harus ada actionnya. We live by faith, but faith needs some work to show that we have faith. Kita memang hidup dengan iman, tapi iman itu harus diwujudkan lewat tindakan kita, karena iman tanpa perbuatan adalah mati pada hakikatnya. Karena itu teman-teman, pada saat kita percaya sama Tuhan, berarti kita harus tunjukin bahwa memang kita percaya sama Tuhan. Bagaimana? Let's say saat teduh. Bagaimana dengan saat teduh teman-teman? Baca firman-Nya teman-teman, ibadahnya teman-teman, praise and worship-nya teman-teman. Masih rutin, masih intim, masih intensitasnya sama gak sebelum COVID terjadi? Masih rajin gak? Masih semangat gak ibadah? Atau kamu lagi ibadah sambil tiduran? Ayo. Nah, ini kita harus jaga hari-hari ini teman-teman. Karena kenapa? Pada saat kita mulai menurunkan kadar intensitas iman kita sama Tuhan, di saat itu jugalah
iman kita turun, harapan kita pun turun, teman-teman. Kenapa? Karena kita mulai disconnect sama Tuhan. Kita mulai jauh sama Tuhan. Sama seperti ini, teman-teman pasti pernah dong ngalamin sinyal HP turun ya. Lagi kenceng, lagi main Mobile Legend, lagi main PUBG Mobile, lagi main Call of Duty Mobile, lagi main Genshin Impact, dan mendadak sinyalnya dari hijau, dari 3 bar misalnya jadi 1 bar merah. Pasti nge-lag, ya kan? Pasti, waduh sinyalnya hilang nih. Waduh, mati nih gitu kan. Dan kita panik, dan akhirnya kita lari cari koneksi yang lebih kenceng. Pada saat kita jauh sama Tuhan, koneksi sinyal kita juga tinggal 1 bar. Putus-putus, nyambung-nyambung tuh. Nge-lag. Makanya kita mulai, kalah deh. Putus harapan deh. Reconnect aja deh. Keluar aja deh dari roomnya. Iya kan? Kalau sinyal tinggal 1 kan begitu harapannya kan. Negatif aja semua. Kok coba kalau lagi kencang, pasti kan positif. Cepet banget nih ngebales dan segala macam. Sama. Exactly the same. Pada saat kita jauh sama Tuhan, sinyal kita tuh seperti itu. Tuhan tuh selalu kencang, cuma kitanya yang cari-cari spot-spot yang ngintip, yang jauh-jauh gitu loh. Nah, akhirnya kita yang nge-lag, teman-teman. Si orang lumpuh ini udah lama nggak percaya Tuhan. Jelas, padahal dia tinggal deket bait Allah, bukan tinggal sih ya, tiap hari mangkal di sono. Tapi dia mulai kehilangan harapan sama yang namanya kesembuhan atau mujizat Tuhan. Makanya teman-teman, buat aku, apapun dream kalian, apapun mimpi kalian, taruh aja, kasih sama Tuhan. Bisa nggak bisa itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah percaya sama Tuhan. Alright? Oke? Dan poin yang ketiga adalah lihat apa yang kita punya hari-hari ini. Ingat tadi Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan dia bantu. Dia tidak megang kakinya. Ayo, kamu harus bangun. Aku pegangin kakinya ya. Ayo, bangun. Kamu harus pakai tangan. Enggak. Tuhan mencari apa yang kita punya dulu. Apa yang kita bisa. Dari situlah Tuhan akan bekerja lewat hal yang kita bisa. Ingat, Tuhan nggak bekerja lewat mendadak talenta yang baru. Tuhan kasih 5, 2, 1 talenta. Dan Tuhan mau bahwa setiap orang ini mau usahakan talentanya. Karena lewat talenta yang berbeda-beda kuantitinya dan kualitasnya inilah, nah, Tuhan akan bekerja. Bukan dengan hal yang kita nggak punya, bukan. Let's say, misalnya aku bisa, let's say, main musik gitu ya. Aku bisa main musik, main keyboard, mendadak. Terus aku mau, kayaknya kalau main musik doang, kayaknya aku kurang bisa jadi berkat deh gitu ya. Aku mau jadi vokalis, jadi WL gitu kan. Mendadak aku pindah pelayanan jadi WL. Padahal aku nggak pernah latihan vokal, aku nggak pernah belajar vokal gitu kan. Mendadak mau nyanyi aja gitu kan. Akhirnya bukannya jadi berkat, malah memecahkan gendang telinga teman-teman kita yang gitu ya, yang baca. Nah, sama seperti itu. Apa yang kita punya, kita maksimalkan teman-teman hari-hari ini. Kalau kalian kreatif, kalian mungkin bisa desain hari-hari ini, desainlah mungkin buat JC kalian, desainlah buat komunitas kalian. Kalau kalian mungkin demen belajar hari-hari ini, yuk bantu teman-teman kita yang mungkin kesulitan belajar, susah mungkin karena nggak ada tatap muka, susah, nggak fokus dan segala macam. Kalau teman-teman demen ngobrol, demen curhat, demen hangout, kongko mungkin nggak bisa gitu ya, yuk ajak Zoom berdua, bertiga, terus video call rame-rame bikin, apa kabarnya? Itu juga pelayanan teman-teman. Dan hari-hari ini itu bisa kalian pakai dengan luar biasa teman-teman. Itu hanya beberapa contoh. Nah, lewat hal-hal seperti itu teman-teman, kita akan mulai ngeliat bahwa wow, ternyata hidup aku ini banyak yang bisa aku lakukan ya. Nah, dan saat itulah kita mulai sadar bahwa kita punya suatu hal yang mungkin selama ini kita nggak sadari. Dan disitulah Tuhan akan bekerja masuk teman-teman. Dari hal-hal yang mungkin kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Yang penting apa? Yang penting pertama-tama, jangan pernah terjebak dengan masa lalu kita. Kalau kita pernah coba sesuatu dan gagal, yuk coba lagi. Kalau kita masih ada passion bahwa, kayak misalnya gini, gue pernah belajar untuk edit video gitu kan. Sampai hari ini pun masih belajar, jujur. Dan gue pernah ngedit video tuh parah banget, hancur banget teman-teman. Cuma aku post aja gitu kan. Ya menurut aku sih ya parah sih gitu kan. Makanya jelek lah gitu kan kualitasnya. Cuma aku post aja, yang like kagak ada gitu kan. Mungkin hanya 5 orang gitu kan. Namun aku pede aja gitu loh.
Ya aku merasa gagal, ya merasa aku salah, ya salah juga gitu kan. Cuma aku merasa itu adalah karyanya aku. Walaupun jelek, tapi aku belajar untuk bikin sesuatu. Nah, hal yang salah itu like cuma 3, like cuma 2 gitu kan. Nggak masalah teman-teman, terusin lagi. Percaya sama Tuhan, poin kedua. Kalau memang Tuhan udah berikan talenta itu, Tuhan udah berikan hikmat itu kepada kita, Tuhan udah berikan passion itu sama kita, yo monggo dikerjakan. That is faith. Itulah iman, harus dikerjakan. Nggak bisa cuma dipikirin, dibayangin, aku mau bikin ini kah, aku mau melakukan itu kah, aku mau coba itu kah, lalu diem-diem aja, dibayangin aja. Padahal Tuhan udah kasih hikmat, Tuhan udah kasih passion, Tuhan udah kasih talenta, tapi kita nggak kembangin. Itu namanya dikubur tuh talenta. Makanya percaya aja sama Tuhan. Dan yang ketiga, lihat apa yang kita bisa. Bisa masak, coba masak buat teman-teman. Ya kan, kirimin aja pakai online, ya kan. Terus mungkin kalian bisa demen untuk ngobrol, demen untuk sharing seperti aku. Yuk sharing di Cool. Kalian demen melayani sesama, yuk coba tanya kabar teman-teman kita yang lain. Apa kabar lu, gimana? Atau mungkin tanya pelajaran, ajarin. It's good. Dan mungkin dari situ kita mulai bisa melihat hal-hal yang lebih besar lagi untuk 2021. So itu 3 hal yang kita sama-sama pelajarin hari-hari ini teman-teman. Untuk melihat lebih jauh lagi teman-teman, bagaimana Tuhan bisa bekerja lewat hidup kita, JC, di masa pandemi seperti ini. Pasti banyak banget yang bisa kita lakukan. Cuma kita harus percaya sama Tuhan. Dan jangan pernah takut gagal. Namun teruslah lakukan apa yang Tuhan udah taruh dalam hati kita. Don't stop believing. Aku mau tutup dengan satu kesaksian teman-teman. Lalu habis ini kita akan doa dan aku akan tutup juga ibadah ini dengan doa berkat. By the way, aku akan tutup dengan satu kesaksian. Jujur pada saat awal tahun kita masuk tahun ini, di mana Opa Niko itu kan dapat visi itu tentang new dimension ya. Suatu hal yang menurut aku wow, it's amazing. Dan pas awal tahun aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan sebagai ketua JC di JC PRJ. Dimensi apa Opa Niko gitu? Dimensi apa sih Tuhan yang bisa kita lakukan gitu kan? Namun lambat berjalan, mendadak masuk pandemi ya kan, sekitar bulan Maret April, semua service menjadi online, gak ada ibadah offline. Kita coba berpikir, kurang lebih mungkin Juni udah mulai online lah, udah mulai offline lagi, Juli offline. Ternyata sampai Desember pun gitu kan, November Desember masih offline gerejaku ya kan. Mungkin ada gereja teman-teman yang udah offline, gereja aku masih online sampai hari ini. Namun apa yang aku lihat ini amazing. Jujur aku kaget. Pas awal mulai online itu ibadah raya doang. Lalu mulai selang 2-3 bulan, JC mulai online, JC and Youth kita gabungan, JC and Youth kita mulai online. Dan percaya teman-teman, kita coba online ini ya dari kamar masing-masing, dari rumah masing-masing gitu ya. Kita belum berani ke gereja, kualitas audionya kacau, walau bukan kacau sih ya, pas-pasan aja gitu ya kan, gitu kan. Nah, namun yang menurut aku luar biasa adalah Tuhan bisa bekerja secara tidak terbatas. Jujur teman-teman, kita bikin online ini ya pokoknya goal aku cuma simple. Pokoknya teman-teman JC dan semua yang menonton itu bisa diberkatin, dapat belajar sesuatu. Jangan sampai mereka disconnect sama Tuhan. Udah socially disconnect, ini disconnect sama Tuhan juga gitu kan. Wah kacau ini gitu kan. Udah, it's okay. Yang penting apapun hasilnya, yang penting mereka dapat firman Tuhan, bisa praise and worship gitu ya di rumah masing-masing. Namun apa yang aku kaget adalah ternyata video ini pada saat kita taruh di YouTube, taruh di IGTV, ini bisa nyampe kemana-mana. Ya, mind blown banget. Mendadak kita dapat kesaksian kemarin itu baru banget minggu lalu kita dapat kesaksian dari Sumatera Utara. Kita nggak pernah pelayanan di sono, kita nggak pernah punya teman di sono juga gitu ya. Kita nggak pernah punya komunitas di sana pun. Mereka sharing story bahwa aku diberkati dengan online service-nya, dan mereka diberkati dengan khotbahnya. Aku dapat kesaksian dari gereja teman kantor aku juga. Kebetulan gerejanya beda, bukan satu cabang, bukan satu rayon, bukan. Gereja yang aku juga nggak tahu, aku nggak pernah kesana juga. Mereka diberkati dengan IGTV-nya dari JCPRJ gitu kan. Mereka nyambung kayak, oke, kita nggak pernah promote ke sana. Namun bagaimana Tuhan bisa bekerja lewat online platform ini? Inilah new dimension yang ternyata Opa Niko tuh udah dapet gitu loh dari tahun lalu.
Dan ini lagi digenapin, dan kita mulai bangun pelan-pelan. Dan aku yakin JC AKR pun melakukan hal yang sama. So, kalau teman-teman yang selama ini pelayanan, kalian bingung untuk pelayanan apa, coba tanya kakak-kakaknya. Kak, aku bisa bantu apa di online service ini? Mungkin desain, mungkin sumbang konten, mungkin kalian bisa nyanyi, kalian bisa bikin kartun, kalian bisa bikin animasi, gitu kan? Kalian bisa sumbang kreatif idea, gitu kan? Kalian bisa sumbang main game Among Us terus bikin drama, itu banyak banget. Dan aku yakin kalian tuh bisa, kita bisa teman-teman, kita bisa taruh konten firman Tuhan. Dan apa yang menurut aku luar biasa adalah lewat online service ini, kita bisa menjangkau orang-orang yang kita nggak pernah jangkau sebelumnya. Ini adalah platform penjangkauan. Jangan pindahin ibadah kita ke sini. Ini platform penjangkauan, teman-teman. Yes, kita ibadah di sini. Tapi one day kalau kita udah balik ke offline, buat teman-teman AKR, jangan dihentikan online service kalian. It's gonna be a blessing for the nations. Akan bisa jadi berkat buat dunia. Karena nggak ada batasannya. Dan aku ingat banget teman-teman, tahun lalu aku punya visi bahwa aku bilang ke tim konten ya, waktu itu tim sosial media, bisa gak sih kita bikin suatu konten gitu ya, kita taruh aja di YouTube gitu loh, yang penting kita mau jadi berkat aja gitu loh, gak perlu kasih iklan gitu, bukan buat cari uang, bukan. Tapi aku yakin maksudnya ada gereja-gereja kecil, ada komunitas-komunitas remaja Kristen kecil yang bisa diberkatin lewat pelayanan kita, lewat apa yang kita udah pelajarin, kita share ke mereka. Dan itu terwujud di tahun ini. Aku ingat tahun lalu itu, 1 tahun. Dan menurut aku nggak pernah salah teman-teman, kalau kalian punya goal yang tinggi, jangan pernah mengecilkan goal kalian. Jangan pernah mengecilkan ekspektasi kalian. Jangan seperti orang lumpuh tadi, aku udah lumpuh kak, aku memang begini-begini doang kak. Jangan pernah, oke? Punya goal yang tinggi, jangan kecilin goal kamu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. So, kalau kamu punya goal yang besar, percayalah kalau goal itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan, one day kamu akan mencapai goal itu selama kamu tidak mengecilkan environment atau sudut pandang kamu. See big, think big, do big things because we have a big God. Thank you teman-teman, God bless you. Aku harap teman-teman bisa belajar sesuatu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh sama-sama belajar untuk memiliki iman yang besar. Untuk kami saat-saat seperti ini kami tidak kecewa, kami tidak mengecilkan iman kami tidak mengecilkan ekspektasi atau harapan kami, tapi kami terus berpegang sama Engkau karena kami percaya ada suatu hal yang besar yang akan kami lakukan bersama-sama di tahun 2021 nanti ya Bapak. Tuhan urapi setiap kami, biarlah Tuhan kami boleh menemukan talenta, bakat yang Kau taruh dalam diri kami, agar kami boleh menjadi garam dan terang-Mu Tuhan dengan cara-cara yang baru, di dimensi yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi sekolah kami, pendidikan kami, agar kami boleh menjadi yang terbaik di setiap lini kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan, mengucap syukur buat hari ini, buat ibadah yang Tuhan boleh kasih hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami ucap syukur buat firman yang Tuhan kasih ya Bapak. Biar firman yang hari ini ditabur dalam hati kami, boleh tumbuh, berbuah lebat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat hambanya yang Tuhan taruh, buat kasih firman atas tempat ini. Kami ucap syukur, berkati kaki tangannya, kemanapun dia pergi, jadikan dia terang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Mungkin apa yang kami lihat hari ini gak baik, tapi satu hal yang kami tahu, Engkau akan tetap jadi Allah yang baik buat bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, sembuhkan yang sakit, berkati setiap para tenaga medis Tuhan, kuatkan mereka, berkati mereka, pegang tangan mereka ya Bapak, supaya keadaan yang terbaik Tuhan kasih buat bangsa kami. Kami mengucap syukur buat semuanya ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami, buat tempat di mana Tuhan kasih kami bertumbuh. Kami mengucap syukur buat komunitas yang terbaik yang Tuhan kasih. Tuhan, kasih pemimpin-pemimpin gereja kami hikmat daripada-Mu, visi-visi-Mu ya Tuhan, supaya mereka tahu apa yang harus mereka buat gereja kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, berkati kami semua, teman-teman yang hari ini ikut ibadah online hari ini. Tutup bungkus mereka sepanjang seminggu depan, ajar kami supaya kami boleh hidup kudus, hidup produktif, hidup nyenangin hatinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau akhiri ibadah kami mau melanjutkan aktivitas kami, tapi sebelum semua itu, kami siapkan hati kami untuk terima berkat lewat hamba-Mu. Teman-teman, yuk angkat kedua tangan kita akan terima berkat dari Tuhan dengan iman teman-teman. Tuhan, kami terima Tuhan berkat dari Allah Bapa.
putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kami dari hari ini sampai kedatanganmu yang kedua kalinya di alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat sama-sama kita katakan amin. God bless you teman-teman. Have a great Sunday. See you next week. Bye-bye.